This is Channels Television's breaking news. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Lombok Dula. Di sini kami akan membahas materi tentang sejarah, ratifikasi, dan substansi hak anak. Mari kita simak videonya. Sejarah Konvensi Hak Anak. Sejak Indonesia meratifikasi Konvensi Hak Anak di tahun 1990, banyak kemajuan yang telah ditunjukkan oleh pemerintah Indonesia dalam melaksanakan Konvensi Hak Anak. Dalam menerapkan Konvensi Hak Anak, negara peserta konvensi punya kewajiban untuk melaksanakan ketentuan dan aturan-aturannya dalam kebijakan, program dan tata laksana pemerintahannya. Dalam sejarahnya, Konvensi Hak Anak pertama kali digagas oleh Engelate Jeb pada tahun 1923 lewat Deklarasi Hak Anak yang berisi 10 butir pernyataan hak anak. 5 tahun kemudian, deklarasi tersebut diadopsi oleh Liga Bangsa-Bangsa dan dikenal dengan sebutan Deklarasi Jenewa. Majelis Umum PBB kemudian ikut mengadopsinya pada tahun 1948. Pada tahun 1979 dibentuk sebuah kelompok kerja untuk membuat rumusan Konvensi Hak Anak. 10 tahun kemudian, konvensi tersebut diadopsi oleh Majelis Umum PBB dan akhirnya pada 2 September 1990 Konvensi Hak Anak mulai diberlakukan. Dalam laporan tinjauan pelaksanaan Konvensi Hak Anak di Indonesia tahun 1997 sampai 2009 tentang pendidikan dalam hal kekerasan di sekolah, Komite Hak Anak memberikan rekomendasi ke pemerintah Indonesia untuk mengambil tindakan-tindakan dalam mengurangi kekerasan di sekolah-sekolah. Ratifikasi Konvensi Hak Anak. Kesadaran tentang arti penting pemenuhan hak anak dan perlindungan anak telah muncul di benak para pemangku kepentingan di seluruh dunia sejak puluhan tahun lalu. Kesadaran itu pula yang kemudian membuat negara-negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa atau disebut dengan PBB untuk kemudian merumuskan sebuah kesepakatan internasional, sebuah aturan universal yang dapat menjadi pedoman dalam pemenuhan hak anak dan perlindungan anak. Tidak perlu waktu lama bagi bangsa Indonesia untuk menyepakati Konvensi Hak Anak. Hingga kemudian pada tanggal 26 Januari 1990, Indonesia menjadi salah satu negara yang ikut menandatangani Konvensi Hak Anak. Tidak cukup sampai di situ, Presiden Soeharto kemudian mengesahkan Konvensi Hak Anak sebagai aturan hukum positif, meratifikasinya pada tanggal 5 September 1990 melalui Keputusan Presiden nomor 36 tahun 1990. Amandemen kedua Undang-Undang Dasar 1945 memasukkan pasal 28B ayat 2 yang berbunyi, setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Selain itu, Indonesia juga telah memiliki Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak dengan 2 pilar utama, yaitu pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak. Undang-undang tersebut telah 2 kali diubah menjadi Undang-Undang 35 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016. Selain itu, Indonesia juga telah meratifikasi 2 protokol opsional Konvensi Hak Anak melalui undang-undang, yaitu Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2012 tentang pengesahan protokol opsional Konvensi Hak Anak mengenai perjualan anak,
prostitusi anak dan pornografi anak, dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang pengesahan Konvensi ILO Nomor 182 mengenai pelanggaran dan tindakan segera penghapusan bentuk-bentuk pekerja terburuk untuk anak. Substansi dan klaster Konvensi Hak Anak. Pada dasarnya, terdapat 5 klaster substansi dalam Konvensi Hak Anak, yaitu hak sipil dan kebebasan, lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, kesehatan dasar, dan kesejahteraan, pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya, serta perlindungan khusus. Beberapa hak anak yang termasuk ke dalam klaster hak sipil dan kebebasan antara lain tentang identitas dan partisipasi. Negara telah mengatur identitas anak berupa akta kelahiran yang menurut data Kementerian Dalam Negeri pada September 2020 telah mencapai 92%. Hak anak yang termasuk ke dalam klaster lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, misalnya pencegahan perkawinan anak dan pengasuhan yang tidak layak. Namun, menurut Survei Sosial Ekonomi Nasional 2019, prevalensi perkawinan anak mencapai 10,82%, sedangkan menurut Survei Sosial Ekonomi Nasional 2018, prevalensi anak yang mendapatkan pengasuhan tidak layak mencapai 3,73%. Pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya adalah wajib belajar 12 tahun. Namun menurut Statistik Pendidikan Indonesia 2019, lama belajar penduduk Indonesia di atas 15 tahun. Rata-rata hanya 8,75 tahun, yang berarti tidak tamat SMP. Sedangkan hak anak yang termasuk ke dalam klaster perlindungan khusus adalah pencegahan kekerasan terhadap anak dan pekerja anak. Menurut Survei Nasional Pengalaman Hidup Anak dan Remaja tahun 2018, sebanyak 61,7% anak laki-laki dan 62% anak perempuan menyatakan pernah mengalami kekerasan.